Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu dalam pelajaran Siskom ya. Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar lewat daring ini. Ya, apapun keadaan hari ini harus kita syukuri karena dengan bersyukur kita akan bahagia. Oke. Nah, kali ini dalam pelajaran Siskom Bu Dini akan menjelaskan tentang sistem penyandian bilangan BCD, BCH, dan ASCII. Oke? Kita lanjut. Nah, tapi sebelum Bu Dini menjelaskan materi tentang penyandian bilangan BCH, BCD, kita review dulu materi sebelumnya. Oke? Pada materi sebelumnya kita telah belajar sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, sambil mengingat, kita akan mengkonversi bilangan desimal menuju biner. Nah, misalnya 19 desimal itu kalau ditulis dalam biner itu berapa sih? Nah, kalau desimal ke biner maka kita harus bagi 2. Kalau desimal ke oktal kita bagi dengan 8. Kalau bilangan desimal dijadikan heksadesimal kita bagi dengan 12. Oke, contohnya kita fokus ke contoh ini. 19 desimal kita akan jadikan biner sehingga harus kita bagi dengan angka 2. Ya. Pertama, 19 dibagi 2 itu harusnya 9,5. Nah, tapi kita tulis bilangan bulatnya sehingga angka 9. 9 dikali 2 itu hasilnya 18. Sehingga karena angkanya 19 dibagi 2, tadi hasilnya 9, maka sisanya 1. Karena 9 kali 2 itu 18 ya. Sedangkan angkanya 19, jadi 18 ke 19 itu masih ada angka sisa 1. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, 9. Tadi kan hasilnya 9. 9 dibagi 2 itu sama dengan 4,5. Kita tulis 4. 4 kali 2, 8. Sehingga sisanya 1. Oke. Lanjut. Kemudian 4 dibagi 2, hasilnya 2. Ini pas banget sehingga sisanya 0. Lanjut. Nah, hasilnya tadi 2. Dibagi 2 lagi. Hasilnya 1, pas banget, maka sisanya 0. Nah, selanjutnya 1 dibagi 2 itu 0, karena sudah habis, sudah nggak bisa dibagi lagi, dan sisanya 1. Nah, sehingga angka 19 desimal kita jadikan biner, kita nulisnya dari sini. 1, 0, 0, 1, 1. Ya, sehingga 19 desimal kita jadikan biner adalah 1,0,0,1,1. Nah, itu tadi kalau dari desimal ke biner atau desimal ke sistem bilangan yang lain. Nah, sekarang kalau misalnya biner ke desimal. Kalau dari biner ke desimal, ini berarti ada berapa bait? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sehingga kalau dari belakang ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 3, yang ini 2 pangkat 4. Ya. Oke, kita mulai. Berarti 1, berarti ini 1 kali 2 pangkat 4, yang ini 0 kali 2 pangkat 3, yang ini 0 kali 2 pangkat 2, yang ini 1 kali 2 pangkat 1, dan yang ini 1 kali 2 pangkat 0. Paham anak-anak? Ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita hitung jumlahnya. 1 kali 2 pangkat 4 adalah 16.
0 kali 2 pangkat 3 adalah 0. 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Dan 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 nilainya 1. 1 kali 1, 1. Sehingga 1000112 biner dijadikan desimal adalah nilainya 19. Paham ya anak-anak? Nah, bagaimana kalau misalnya ada bilangan oktal dijadikan desimal? Ya, kita kalikan dengan 8 pangkat n. Ya, tinggal angkanya saja. Kalau heksadesimal dijadikan desimal, kita kalikan 16 pangkat n, tergantung bilangannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua contohnya adalah kemarin nih yang banyak pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Bu, kalau misalnya biner ke oktal, atau misalnya biner ke heksadesimal, atau misalnya heksadesimal ke biner. Nah, kalau dari sistem bilangan selain desimal, maka kita harus jadikan desimal dulu. Ya. Nah, setelah dari desimal baru kita ke bilangan apa. Contohnya misalnya ini. Ya. Dari 10101 bilangan biner mau dijadikan bilangan oktal. Langkah pertama yaitu kita jadikan yang pertama adalah ini. Biner kita jadikan dulu desimal. Ya. Nah, ini 10101 ini berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, ini pangkat 4. Oke. Sama 1 kali 10. 1 kali 2 pangkat 4, ini 0 kali 2 pangkat 3, yang ini berarti 1 kali 2 pangkat 2, ini 0 kali 2 pangkat 1, dan ini 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 21 desimal. Nah, baru setelah kita ke desimal, kita jadikan oktal. Jadi, 21 desimal kita jadikan oktal. Kalau oktal berarti kita bagi dengan 8 nih. 21 bagi 8 itu adalah hasilnya 2. 2 kali 8 itu 16 sehingga sisanya 5. 21 kurangi 16 ya, berarti 5. Oke, kemudian ada 2 dibagi 8 ini sudah nggak bisa dibagi lagi sehingga hasilnya 0, sisanya 2. Nah, nulisnya berarti angka 1010 biner kalau dijadikan oktal sehingga hasilnya adalah 25. Oke, paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah paham, kita ke sistem bilangan BCD, Binary Code Decimal. Tapi sebelum ke sini, kita perlu tahu ya bahwa di dalam kalkulator komputer itu tidak mengenal bilangan desimal, tapi hanya mengenal bilangan biner. Ya, hanya angka 0 dan 1, nyala dan mati, on dan off. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, ketika kalian itu mengetik angka di keyboard, misalnya angka 8 desimal. Nah, tombol itu akan mengirimkan angka desimal tersebut menjadi sebuah kode biner ya, menuju CPU atau prosesor. Nah, proses tersebut dinamakan proses encoding, yaitu bilangan desimal 8 diubah menjadi bilangan biner yaitu 1000 sebelum dikirimkan ke CPU. Nah, nilai bilangan biner 1000 pada CPU kemudian diolah dan dikirim menuju rangkaian decoder, yaitu mengubah bilangan biner 1000 menjadi 8 yang akan ditampilkan pada layar monitor. Nah, proses pengubahan nilai biner menjadi desimal sebelum ke layar monitor ini namanya proses decoding. Oke ya, nah makanya kita akan ke bilangan mengenali maksudnya kita akan agar dapat dikenal oleh komputer yaitu ada 3 jenis kode yaitu BCD, BCH dan ASCII. Oke.
Ya. Jadi ada 3 jenis kode bilangan sandi yang dapat dikenali oleh komputer ketika dilakukan encoding, yaitu BCH, BCD, dan ASCII. Oke? Ya. Nah, sekarang ke BCD, Binary Code Decimal. Nah, pada bilangan desimal pada setiap tempat itu terdiri dari 10 bilangan. Kemarin desimal itu kodenya ada 0 sampai 9. Nah, untuk bilangan biner, bentuk dari 10 elemen yang berbeda-beda memerlukan 4 bit. Nah, ini, sebuah BCD mempunyai 4 bit biner untuk setiap tempat bilangan desimal. Ya, jadi bilangan BCD ini itu dituliskan dalam 4 bit. Nah, kita tahu angka 0 itu BCD-nya, kode BCD-nya adalah 0000. Angka 1 itu 0001. Angka 3 itu 0011. Angka 8 ini 1000. Jadi setiap bilangan desimal itu mempunyai kode 4 bit untuk BCD. Ya. Oke. Nah, biar paham, ini jadi kodenya ini ya. Setiap bilangan desimal ini adalah kode BCD-nya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi prosesnya ya. Kita menulis angka 8, kemudian muncul di monitor, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kodenya ini ya. Nah, sekarang contohnya. Nah, ini. Bagaimana sebuah bilangan desimal 317 akan disandikan menurut sistem BCD. Nah, kalau kita nggak hafal kode-kode ini, maka kita bisa pakai tabel bantuan, karena kita butuh 4 bit ya. Kita butuh 4 bit sehingga kita pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, contohnya ini, bilangan 317 ke BCD, kita uraikan dulu 317-nya ini. Ya, kita uraikan, yaitu 317. Nah, karena kita nggak hafal nih kode-kode tadi, ya, di tabel yang tadi, maka kita pakai bantuan ini aja. Oke, sekarang ini. Kalau misalnya angka 3. 3 itu kan hasil dari 1 ditambah 2. Ya. Sehingga kita tuliskan di sini 1, 1, 0, 0. Jadi angka 3 itu adalah 0011. Kita cek di sini. 3 itu 0011. Betul ya? Oke. Nah, kemudian angka 1. Nah, untuk angka 1, angka 1 itu adalah ya ini, 1 di sini. Ya, sehingga kita tuliskan 1 di sini, yang lainnya 0. Maka 0001. Nah, kemudian kalau angka 7. 7 itu berapa? 7 itu adalah hasil dari penjumlahan berapa? 1 ditambah 2 ditambah 4. Ya. Sehingga 7 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 47. Sehingga ditulis 0111. Ya. Sehingga kode 317 dalam BCD kita tuliskan 0011, 0001, 0111. Oke, nah sekarang kita ke bilangan BCH, Binary Code Hexadecimal. Nah, bilangan hexadesimal dalam setiap tempat itu terdiri dari 16 bilangan, yaitu angka 0 sampai 9, kemudian dilanjut dengan huruf A, B, C, D, E, F. Jadi, untuk angka 10 dilambangkan dengan A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, dan 15 F ya. Nah, untuk BCH ini menggunakan bentuk biner untuk 16 elemen tadi memerlukan 4 bit. Ya, jadi menggunakan 4 bit ini. 0 itu adalah 001, ini sama. Ya, kemudian 10 itu adalah 1010. Ini adalah kode untuk bilangan BCH. Itu memerlukan 4 bit.
Oke, contohnya, kalau misalnya 3AB2, kita mau sandikan menurut sistem BCH. Ya, kalau sistem BCH. Nah, kalau sistem BCH, kita uraikan lagi angka 3AB2. 3 itu ini ya. Untuk 3, angka 3 itu berarti 3 itu ini ya, 1 tambah 2 berarti di sini 1 1 0 0. Oke. Kalau A itu 10. A itu 10 sehingga 10 itu berarti dari berapa? 8 tambah 2 sehingga 1 0 1 0. Oke. Kalau B itu berarti 11. 11 itu dari mana? 11 itu dari 8 tambah 2 tambah 1. Sehingga 1, 0, 1, 1. Nah, kalau 2 cukup di sini saja. Ya, berarti 0, 0, 1, 0. Oke ya. Nah, 3AB2 dalam BCH adalah 0011 10 10 10 11 00 10. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya nih ada bilangan ini, misalnya ini tuh kalau dalam desimal kita nulis dalam bilangan heksadesimal nulisnya berapa? Maka 44 dulu. 0011 itu adalah kode 3. 1010 itu adalah kode A. 1011 itu adalah kode B. Dan 0010 itu adalah kode 2. Oke, sehingga bilangan ini tulis 3A, B, 2. Lanjut. Nah, untuk bilangan American Standard Code for Information Interchange, ya, ini adalah menggunakan kode 7 bit. Kode-kode yang merupakan kode standar yang dipakai oleh sebagian sistem komputer mikro. Ini memerlukan sandi 7 bit. Oke lah, contohnya, kalau ada tulisan SMK, huruf besar, karena huruf besar dan huruf kecil itu kodenya masing-masing beda ya. Ini adalah kode-kode untuk American Standard Code for Information Interchange. Ya. Jadi kalau misalnya tulisan SMK, SS ini nih, kode S. Nah, ini S ya. Untuk S, kemudian untuk M besar dan K besar. Ini. Ya. Sehingga kodenya kalau ada tulisan SMK itu adalah kodenya 101001, kemudian kita nuliskan M-nya dan yang ketiga adalah nuliskan K-nya. Ini kodenya. Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal 3 kode BCD, BCH, dan American Standard Code for Information International. Nah, ASCII ini adalah sistem kode standar yang dipakai oleh sebagian besar sistem komputer mikro dan mereka memerlukan 7 bit. Oke, paham ya anak-anak? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Nanti akan Ibu jawab. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.